Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda masih bersama kami di Zona Bisnis, bersama saya, Jerry Sambuaga. Harga komoditas batubara diperkirakan akan cenderung turun hingga awal tahun 2022, di kisaran $100 per metrik ton. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia mengatakan, penurunan harga batubara antara lain karena intervensi dari pemerintah Tiongkok yang menambah produksi batubara untuk menjaga kestabilan harga. Mengingat 60% pasokan listrik Tiongkok berasal dari batubara. Dalam jangka panjang, penggunaan batubara akan semakin dibatasi sehingga berpotensi memberikan tekanan pada harga. Namun, dalam jangka pendek ini, prospek batubara Indonesia masih menjanjikan, mengingat batubara masih akan menjadi sumber energi utama. Kita lihat ya ke depan musim dingin sampai di awal tahun itu diperkirakan demand terhadap batubara masih akan cukup kuat ya, paling enggak sampai di kuartal 1 harga terus terkoreksi, namun kami melihat harga itu masih dalam level yang positif lah, level yang positif. Paling tidak sampai di awal 2022 dan mungkin setelah itu di sisa kuartal di 2022 juga masih level positif. Tapi untuk outlook yang berapa tahun ke depan tentu kita belum bisa prediksi saat ini, namun kami perkira bisa jadi harga akan terus tertekan seiring dengan berkurangnya pemanfaatan batubara. Tapi kami melihat demand batubara ya secara umum ke depan dalam beberapa tahun ke depan saya kira masih cukup. Pemirsa, di tengah transisi energi ramah lingkungan, volume kebutuhan minyak diperkirakan akan melonjak hingga 130% tahun 2050 mendatang. Peningkatan produksi pun menjadi keharusan di tengah persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan modal serta adanya transisi energi bersih. Di tengah transisi energi ramah lingkungan, volume kebutuhan minyak diperkirakan akan melonjak pada tahun 2050 mendatang. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyebut, volume kebutuhan minyak tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 3,97 juta barel per hari atau melonjak hingga 139%. Volume kebutuhan gas bahkan melonjak lebih tinggi, yakni sebesar 298% dari 6.558 juta kaki kubik per hari tahun 2020 menjadi 26.112 juta kaki kubik MMSCFD per hari. Persentase kontribusi minyak dan gas terhadap jumlah energi yang dibutuhkan memang akan menurun dari 63% di tahun 2020 menjadi 44% di tahun 2050. Sebagai substitusinya akan muncul energi baru dan terbaru. Namun secara volume kebutuhan minyak dan gas ini justru akan meningkat. Sementara saat ini kesenjangan atau gap antara konsumsi dan produksi migas semakin besar, sehingga peningkatan produksi menurut Deputi Perencanaan SKK Migas Beni Lubiantara sudah menjadi satu keharusan. Sedangkan tren investasi saat ini tengah menurun. Persaingan untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan sektor hulu migas semakin ketat, apalagi dengan adanya transisi energi bersih. Saingan untuk dapat kapital itu semakin berat karena akan bersaing dengan industri-industri yang sifatnya low carbon gitu ya. Skema-skema low carbon di industri hulu migas portofolio itu mungkin akan lebih menjadi prioritas. Tentu alokasi untuk kegiatan-kegiatan di hulu migas akan semakin menurun, otomatis persaingan akan semakin meningkat. Kemudian juga tantangan berikutnya itu adalah terkait dengan financing gitu ya, karena akan untuk industri hulu migas ke depan itu harus dalam tanda kutip harus lebih green untuk bisa bersaing. Daya tarik fiskal untuk investasi hulu migas menurut Beni juga semakin turun karena tidak terlalu cepat merespon adanya dinamika global. Berbagai negara telah membaik, sementara Indonesia belum berubah secara signifikan dari sisi daya tarik investasi. Untuk mencapai tingkat produksi 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari, sektor hulu migas membutuhkan biaya investasi hingga 187 miliar dolar Amerika dengan total pendapatan kotor 371 miliar dolar dan proyeksi pendapatan negara 131 miliar dolar.
Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Nah itu dia tadi pemirsa berita yang dibawakan langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Jerry Saboga dalam rangka HUT Metro TV ke-21 mendadak anchor. Mendadak anchor, siap. Gimana Pak Jerry rasanya menjadi anchor? Luar biasa ya, mungkin sangat banyak tantangan lah ya. Banyak Menarik, tantangan. ya, tentu banyak yang bisa dilihat sebagai hal yang boleh dibilang seru lah ya. Seru ya Pak? Ya pertama kali nih, jadi mungkin kalau masih banyak ada hal-hal yang kurang ya, mohon dimaklumi. Udah bagus loh Pak. Terima kasih. Iya, Pak Jerry, tapi sejauh ini bagaimana Bapak melihat pemberitaan untuk ekonomi dan bisnis khususnya di Metro TV? Saya pikir bagus ya, artinya selama ini Metro TV kan sudah banyak memberitakan ya, berita-berita ya terkait dengan hal-hal yang sifatnya faktual tentunya, dan tentunya objektif ya, dan diharapkan tentu bisa semakin memberikan kontribusi yang signifikan untuk informasi kepada publik. Saya pikir ini menjadi salah satu tugas kita semua ya, tidak hanya media tapi seluruh stakeholders untuk memastikan bahwa yang namanya pemberitaan itu memang harus valid, harus faktual, objektif, dan tentunya harus menyampaikan semua yang seutuhnya. Yang saya pikir supaya masyarakat juga memiliki hak untuk tahu terkait dengan apa segala macam informasi yang memang harus dibutuhkan. Dan kemudian saya pikir dalam rangka juga untuk memberitakan yang objektif kan tentu hoax-hoax harus dihindari ya, hal-hal seperti itu. Dan terkait dengan berita ekonomi bisnis secara khusus, saya pikir berita-berita terkait dengan perdagangan misalnya ya, saya pikir itu sudah banyak juga diberitakan, dan juga terkait dengan kinerja, baik itu pemerintah ya ataupun stakeholders yang lain, dan tentunya pencapaian-pencapaian yang selama ini saya pikir sudah diliput dengan objektif. Oke, baik Pak. Nah sejauh ini tadi sudah ada ketertarikan Pak, mungkin mau daftar Pak di Metro TV? Ya enggak, saya bagian memantau saja, melihat dan juga tentunya menjalankan sesuai porsi kami ya di pemerintah, dan tentunya bekerja semaksimal mungkin ya untuk publik dan masyarakat. Ya, kami juga terima kasih kepada Pak Jerry yang selama ini juga sudah menyampaikan informasi, sering kita datangi untuk bertanya tentang berita-berita terkini Pak. Siap, anytime. Kita pada dasarnya kita siap untuk memberikan segala macam informasi, apalagi ini kan bagian dari tugas pemerintah ya, memberikan pelayanan publik, memberikan informasi yang seutuhnya, dan tentunya menjadi tanggung jawab kita semua, dan kami siap anytime untuk itu. Oke, Pak Jerry ada pesan untuk Special HUT Metro TV 21 tahun kita sudah kebersamaan, memberi arti Pak tagline-nya di ulang tahun ini. Saya pikir ya banyak selamat ya untuk Metro TV yang ke-21 ya, selamat ulang tahun yang ke-21, semoga makin sukses tentunya, dan tentunya semakin bisa menjadi corong untuk bisa memberitakan ya kepada masyarakat terkait segala berita dan informasi semakin valid, objektif ya, dan juga independen, dan tentunya bisa memberikan salah satu yang paling penting adalah kontribusi ya yang signifikan untuk masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Jerry Saboga sudah hadir dalam program Zona Bisnis. Dan pemirsa, itulah tadi Zona Bisnis pagi ini bersama Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Jerry Saboga. Sesaat lagi program Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan berbagai informasi menarik. Tetap bersama kami.